hari ini torang jauh-jauh Kabitung dari Tondano demi dan untuk bertemu dengan orang-orang hebat tentunya. Masa tong sudah datang jauh-jauh kong tong nak mau dapat dengan orang hebat toh. Jadi hari ini teman-teman torang ada bersama dengan dua bapak yang sangat hebat. Dan bapak-bapak ini merupakan tokoh masyarakat di Kota Bitung. Dan bapak-bapak ini memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap generasi muda tentunya. Dan nanti torang langsung mau kasih kesempatan for dua bapak yang terkasih ini untuk langsung memperkenalkan diri sendiri supaya lebih pas, supaya katunan lebih komplit dan lebih lengkap. Ya, dipersilakan mulai dari bapak yang yang tua dulu. Oke, silakan lebih tua. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arianto Kadir. Saya akademisi, dosen dari STISIP Negeri Manado. Kalau di Bitung saya ketua penyelenggara hari-hari besar Islam. Oh. Ya. Sementara di Ormas Adat itu saya DPP bidang litbang Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Gorontalo. Ya. Oh, dari Gorontalo, Bapak. Ya. Saya di Dewan Pimpinan Pusat sebagai litbang DPP KKIG. Baru ya di Ormasnya Bang J, saya didaulat untuk menjadi penasehat. Ya, Manguni Muda Indonesia. Oke. Termasuk juga di organisasi adat yang lain juga saya juga diminta untuk bergabung. Kayaknya saya di organisasi adat ini cuma saya mungkin yang Islam yang bergabung sebagai penasehat dan juga selalu diminta untuk memberikan pemikiran-pemikiran. Seperti itu, kasih. Jadi kalau bilang ormas adat di Tanah Minahasa ini cuma Kristen, ternyata salah, sudah dijawab. Ya. Ternyata banyak ormas yang ada anggota-anggota yang bukan Kristen. Iya. Ini sudah dijawab oleh Bapak dan ini bagus sekali mewakili Sulawesi Utara yang DP tingkat toleransi tinggi selalu. Iya. Dan menjawab pertanyaan mungkin teman-teman yang berpikir ormas ini kalau di Minahasa cuma khusus orang Kristen, ternyata salah besar. Nah, sekarang orang lanjut ke Bapak di sampingnya. Oke. Silakan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita penama Jeffrey Mamento. Oke. Orang Pasok Kakas. Oh, Kakas. Waseng. DP latar belakang pimpinan Ormas Adat Minahasa yang penasehat so bilang tadi DP nama Manguni Muda Indonesia. Itu ormas adatnya saya. Kita di situ ketum atau panglima besar. Jadi DP pemilik ormas. Oh, begitu. Pendiri berarti. Pendiri. Oke. Nah, tinggal di Bitung. Jadi kalau mau bilang alasan kenapa suka di ormas, karena ada banyak yang kita lihat yang sama denggotku atau prop. Nyata sampai. Oh. Nah, ini yang kasih sampai ini tak kandas. Okay. Jadi kita mesti tanya ini kenapa tak kandas sehingga ada wadah yang dijamin oleh undang-undang sehingga membentuk diri dari masyarakat, membentuk diri jadi organisasi. Dan organisasi ada banyak bentuk organisasi. Ada organisasi sosial, organisasi politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, yaitu ormas. Nah, ormas ini ormas adat. Jadi mungkin sekilas begitu aja dulu kita perkenalan. Jadi ini Manguni Muda Indonesia, ormas adat di Sulawesi Utara. Ya. Dan ini berarti Bapak Jeffrey Mamento adalah pimpinan pusat, Ketua Umum MMI, dan Pak Arianto penasehat. Oke. Jadi memang dari status atau jabatan di organisasi orang semua mampu nilai bahwa memang ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat memang. Dan karena Bapak berdua ini adalah bagian dari ormas adat, mungkin yang orang mau tanya sebelum jauh mungkin boleh jelaskan sedikit sebenarnya apa fungsi dari ormas ini sebenarnya, dan mengapa
orang butuh ini ormas. Mengapa masyarakat butuh ini ormas? Karena kan paling dong mau bilang ada juga polisi dan tentara. For apa mau ada ormas lagi? Kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Ya, jadi ormas ini kalau dalam struktur politik negara mereka masuk pada suprastruktur politik. Oh, iya. Dia sebagai pressure group ya, tapi grup penekan, sehingga fungsinya sebagai pelanjut aspirasi masyarakat. Gitu. Jadi mengapa ormas itu ada? Karena ya berbagai macam kelompok masyarakat ini, begitu banyaknya masyarakat di bangsa kita ini, mereka harus memiliki wadah berhimpun. Tujuan dari wadah yang dibentuk itu tujuannya adalah untuk menyampaikan mereka punya aspirasi itu kepada pemerintah supaya pemerintah paham. Makanya ormas juga harus memahami itu. Makanya kenapa di organisasi kemasyarakatan itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang diberi daun dalam bentuk program kerjanya, karena tujuan utamanya adalah bagaimana dengan kehadiran ormas ini ya bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, dan yang paling utama tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu bisa diharapkan melalui organisasi kemasyarakatan. Karena begini, orang ini kan memiliki rentang kendali yang panjang di bangsa ini. Orang punya bangsa ini ada 17.000 pulau. Sementara pusatnya kan di Jakarta. Dia harus memantau seluruh daerah kan seperti itu. Jadi ada rentang kendali. Ada titik buta yang tidak dipahami oleh negara, oleh pimpinan negara. Makanya fungsi ormas ini sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mereka menyampaikan di persoalan-persoalan yang ada di masyarakat melalui ormas, sehingga masyarakat bisa paham seperti itu. Makanya ada ormas itu kan selalu dia berjejaring dari pusat, provinsi sampai ke daerah, bahkan sampai ke kecamatan, sampai di kelurahan. Tujuannya itu menyampaikan semua aspirasi masyarakat. Apalagi mereka sekarang ormas itu diwadahi oleh Undang-Undang Keormasan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017. Ada undang-undang. Oh, jadi ormas sendiri ini telah diatur oleh undang-undang. Iya, dia diwadahi oleh undang-undang. Tidak mungkin kalau tidak diwadahi oleh undang-undang, lantas mereka bisa eksis untuk melaksanakan. Kan tugas-tugas mereka ini kan semi daripada tugas negara. Program-program dari ormas itu semi dari program negara. Cuma bedanya kan ormas ini tidak memiliki keuangan yang pasti kan seperti itu. Mereka masih tergantung kepada mereka. Tapi kalau lihat dari struktur kepengurusannya, dari program kerjanya, sebenarnya miniatur Indonesia sebenarnya. Tujuan fungsinya kan ke sana. Gitu, sehingga ya memang diharapkan ya dengan adanya ormas yang ada, semakin banyak ormas ini, diharapkan masyarakat itu semakin terwadahi. Tidak ada masyarakat yang keluar dari yang dia punya persoalan itu tidak terwadahi. Dengan adanya ormas diharapkan semua terwadahi, karena ada ormas keagamaan, ada ormas adat, bahkan ada ormas politik, ada ormas profesi, semua kan ada bagian-bagian. Nah, mereka ini kan merupakan pembawa aspirasi dari masing-masing kelompoknya untuk disampaikan kepada negara, dan aspirasi itulah menjadi bahan bagi negara untuk menuangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan kepada masyarakat, kebijakan bernegara seperti itu. Nah, memang ini baru DP tujuan dan fungsi, kira-kira seperti itu tujuan dan fungsi dari ini ormas. Singkatnya mungkin masyarakat boleh menyampaikan aspirasi lewat ini ormas, menjadi wadah bagi masyarakat. Apalagi ketika Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak, ya artinya persentasenya tidak bisa diharapkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka peran ormas itulah yang diharapkan. Iya, makanya kan kenapa masyarakat itu kan selalu berlindung di balik ormas, karena institusi-institusi negara sudah berkurang kepercayaan dari masyarakat. Maka mereka membangun lebih percaya kepada institusi identitas. Ya, cuma itu dampaknya tuh, semakin banyak organisasi kemasyarakatan, semakin banyak kelompok-kelompok identitas. Yang berbahaya di sini ketika terjadi konsolidasi identitas.
Ya, ketika terjadi konsolidasi identitas, maka kepentingan-kepentingan dari ormas inilah yang akan beradu dan itu akan menimbulkan permasalahan ke depan. Nah, di sini negara harus kuat, kan begitu? Iya. Karena ormas ini harus dikendalikan, mereka harus tahu tugas fungsinya dan mereka juga harus tahu tugas fungsi negara. Jangan tugas fungsi negara sudah diambil alih oleh ormas. Misalnya menjaga keamanan. Gitu. Iya. Ada acara apa dorang dengan punya kekuatan, ini kan tugas kepolisian. Kenapa lagi kamu masuk di situ, kan begitu. Nah, cuma kenapa harus itu bisa terjadi, kan kita pertanyakan. Kenapa ada ormas seperti itu? Berarti di daerah itu fungsi keamanan itu mulai terganggu dan dianggap bahwa pihak aparat keamanan tidak mampu untuk mengendalikan persoalan-persoalan keamanan daerah itu. Makanya ormas dia Ormas muncul, yang turun. organisasi identitas. Ini juga harus menjadi diskursus juga, harus dijadikan sebagai bahan diskursus supaya kita tidak takut-takut lah kita angkat ini persoalan-persoalan yang ada ini, ya kita angkat dalam suasana-suasana seperti ini supaya persoalan-persoalan yang ada ini lebih beradab lah untuk kita bahas. Tidak menjadi bahan ya diskursus yang tidak memiliki tujuan tertentu, tapi tujuannya hanya menghujat kelompok-kelompok tertentu. Jadi kita dudukkan persoalan-persoalan itu secara akademik agar supaya semua bisa melihat itu secara objektif lah setiap permasalahan. Secara objektif. Kira-kira seberapa besar pentingnya ormas untuk mengawal ini pemerintah saat ini? Sedangkan orang tahu kan negara ini kan ada Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya menjadi wadah aspirasi dari masyarakat. Kalau menurut Pak Arianto. Jadi kan di negara ini kan ada namanya infrastruktur politik, ada suprastruktur politik. Infrastruktur politik itu ya DPR, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, ya toh. Suprastruktur politik itulah lembaga-lembaga di luar lembaga negara yang ada itu yang dorang ini harus ada kemitraan. Kemitraannya. Iya, Berarti menjadi mitra. iya. Harus ada kemitraan strategis agar masing-masing ini mampu saling memberikan penguatan, begitu. Saling memberikan penguatan karena walaupun bagaimana, apalagi seperti organisasi kemasyarakatan, banyak organisasi kemasyarakatan hebat. Bahkan banyak diharapkan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas negara, misalnya di bidang pendidikan, di bidang keagamaan misalnya, di bidang budaya, mereka sangat diharapkan oleh negara, kan begitu. Cuma ya ada juga ormas-ormas tertentu yang bukan persoalan ormas itu tidak salah, karena itu wadah, dia wadah. Yang jadi salah itu ya ketika ada orang-orang tertentu yang membawa nama ormas tersebut melakukan statement-statement negatif ya atau menyerang pribadi atau ya mengatasnamakan ormas. Ada beberapa kelompok orang yang melakukan intimidasi pada akhirnya ormas yang jadi jelek, padahal ormas itu ada, dia tidak ada masalah ya toh. Yang jadi masalah itu ketika wadah ini sudah diarahkan pada kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu seperti itu. Karena itulah, ya karena ormas kan kita ini kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada namanya struktur, ada namanya aktor, kan? Struktur itu aturan, norma. Dengan adanya struktur itu dia membatasi gerak daripada ormas. Ormas ini tidak bisa bergerak, ada aturan di undang-undang keormasan. Ada aturan. Nah, cuma persoalannya aktor-aktor ini ya yang jadi masalah ketika aktor-aktor ini sudah misalnya bekerja sama misalnya dengan kelompok-kelompok yang lain, lantas mulai memanfaatkan ormas ini untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau ormasnya sendiri sebagai wadah pembinaan masyarakat, dia positif sekali posisinya. Nah, mungkin kita mau bertanya tentang, karena tadi Pak Arianto sudah jelaskan fungsi dan tujuan dari ormas ini sebenarnya baik sekali dan mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan atau stigma negatif dari masyarakat tentang ormas ini seperti apa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini baik sekali. Nah, yang kita mau tanya mungkin ke Pak Jeffrey yang sebagai pendiri Manguni Muda Indonesia, Panglima Besar MMI.
langkah konkret apa dang atau seberapa besar kontribusi dari ormas itu sendiri atau khususnya Manguni Muda, karena kan kata Pak Jeffrey Manguni Sejauh Muda ini. sejauh ini, atau langkah-langkah yang nyata yang MMI backing for pengaruh besar kepada masyarakat. Boleh diceritakan sedikit tentang itu? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena terkadang di masyarakat orang cuma tahu ini ormas ini adalah orang-orang preman, Ya, anarkis, toh? betul. Apa sih? Ada juga yang donja bilang apa sih kok itu ormas? Ormas kok itu apa? Nah, ada beberapa yang kami buat tentang kegiatan sosial kemasyarakatan, kepedulian sosial ini, termasuk pernah orang backing umpama dalam rangkaian hari ulang tahun Ormas Manguni Muda Indonesia, torang backing pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis, Oh, donor darah, dan bersih-bersih pantai termasuk menanam mangrove. Nah, itu kami libatkan pemerintah, TNI dan Polri. Menjadi mitra kan? Iya. Kenapa itu harus ada mitra? Karena ormas itu mitranya pemerintah, TNI, Polri, itu mitra. Mitra kerja. Mitra kerja. Jadi alat sosial kontrol untuk mengawal kebijakan pemerintah itu ormas harus mengawal itu. Agar supaya memang benar-benar tersampaikan sesuai dengan titik butuh masyarakat. Biasanya umpama tidak sesuai butuh, turun pekerjaan situ ini kan tidak pas, tidak substansi. Nah, fungsi sosial kontrol dari ormas itu harus jalan. Harus jalan. Bukan terkadang juga fungsi sosial kontrol ini oleh oknum atau anggota atau individu ormas itu sendiri yang sudah membawa atau mengatasnamakan ormas, mardepe tindakan menekan masyarakat, menakut-nakuti masyarakat, kontraktor dikurang bikin tako. Ini hal yang terjadi di lapangan. Akhirnya image itu terpancar deng torang. Yang mungkin ormas-ormas yang sehat lah, boleh dibilang ada ormas sehat. Bukan kita juga bilang ormas lain yang tidak sehat. Tetapi ormas-ormas yang sehat, yaitu memang dia mengikuti koridor betul, ada bingkai frame-nya. oke. Yang dibingkai oleh undang-undang keormasan itu sendiri. Ormas adalah organisasi kemasyarakatan. Berarti kelompok masyarakat yang membentuk diri dalam suatu kesatuan, kurang ada kasih nama apa ini organisasi. Oh, ormas adat jo. Nah, kembali tadi Sota bilang ini ormas adat, berarti juga orang harus melihat tentang adat itu sendiri. Termasuk pelestarian cagar budaya. Ya. Orang pernah bawa ke Gedung Nusantara 4, ketemu dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu ada 2 orang bawa di sana. Tentang perlindungan tanah adat dan perlindungan atas tanah adat. Nah, biasa kok begini kalau di situ ada waruga. Kong pas mau kena jalan ini. Ini karena tidak diatur dalam perlindungan tanah adat dan atas tanah adat, ya cuma gusur jo begitu. Dan akhirnya juga orang cuma sampai di melihat. Karena tidak ada regulasi atau aturan yang pas yang mengatur tentang tata kelola tentang tanah adat itu sendiri dan termasuk hak atas tanah adat, ya mungkin begitu ya. Nah, inilah fungsi ormas. Ada hal-hal yang memang belum terpikirkan atau seperti penasihat bilang tadi titik buta yang tidak sempat dilihat oleh pusat. Iya, iya. Sehingga ini menjadi kewajiban ormas untuk menyampaikan terhadap negara bahwa mungkin ini belum sempat diatur. Begitu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan positif yang orang lakukan termasuk ketika ada bencana alam, kasih yang itu rumah atau kampung. Nah, kalau mau berharap kasih yang umpama SAR, berapa sih dorang anggota personil? Berapa sih tentara personil dengan kepolisian?
sedangkan titik bencana ini ada, dia sporadis memang semua. Dilibatkanlah komponen cadangan. Kalau dalam Undang-Undang Pertahanan Keamanan, ormas itu dinamakan komponen cadangan. Oh. Iyo, kalau di Undang-Undang Pertahanan. Nah, komponen cadangan ini apa DP dinamakan komponen cadangan? Ketika negara dalam keadaan genting, nyanda serta merta dong, ini ini tentara lempar senjata sana sini. Wah, aku mau tembak ini tak pancar-pancar ini ya. Betul, betul. Komponen cadangan adalah masyarakat terlatih kalau dalam Undang-Undang Pertahanan Keamanan. Masyarakat terlatih itu siapa? Masyarakat yang membentuk kelompok seperti ormas. Seperti ormas. Nah, sehingga, wih, apa itu ormas latihan perang? Seperti tentara. Memang benar. Karena bukan dong latihan perang untuk menjadi kelompok separatis, bukan. Itulah kelompok cadangan, komponen cadangan. Atau masyarakat terlatih. Sehingga ini ormas ini, kita lihat yang boleh memarah kalau orang-orang bilang, oh ini ormas kok ini cuma orang-orang preman sih. Benar, orang-orang preman. Tetapi ada nilai positif yang pernah ada salah satu kuntua, dia bilang begini, aduh Pangbes, makasih banyak. Biasa dorang, so di perempatan semua minum. Mulai ini ormas masuk, soalnya ada di perempatan, bakukuk soalnya ada. Berarti so berhenti minum dan dorang kuntu. Oh nyanda, tetap minum. Oh, berarti nggak berubah? Bukan. Cuma dorang so minum di rumah, so lebih terpimpin, so lebih teratur, so nyanda babakukuk. So lebih beretika. Beretika. Kemudian imbas positifnya ke masyarakat, ke desa, dorang malah ada bagate sampai pagi, malah dong ada jaga itu kampung. Biasa jaga ilah akang ayam lantan aja bikin tola-tola, sekarang ayam yang dong jaga. Begitu kan nilai-nilai positif yang seperti di apa ormas ini apa sih? Ya toh apa kok ini ormas? Ya seperti itulah tindakan-tindakan yang orang bikin. Nah, tadi orang kan dengar penjelasan dari Bapak Jeff dan Bapak Arianto tentang sisi baiknya ormas. Betul. Kang Del. Tapi Pak, orang tahu bersama dengan Pak Arianto bilang tadi bahwa ada segelintir, orang tidak bisa menutup kemungkinan tuh ada segelintir orang, misalnya kita seorang, mengibaratkan kita seorang penguasa, kita mau ambil tuh lahan di sana, kita memperdayakan ormas untuk mau bantu bagi kita. Itu sering orang temui itu di Indonesia, orang sering temui. Nah, kira-kira menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak melihat ormas yang menggunakan orang keluasaan yang sudah diberikan oleh negara atau diatur oleh undang-undang kong memanfaatkan seperti itu, Kalau izin, kita bicara juga dari sisi realita, seperti pertanyaan itu dan kajian hukum nanti tapi penasehat nih, gitu Jos, lebih pas. Tapi orang sepakati memang ada kan seperti itu. Ada. Jadi sehingga kita tertantang mau jawab, karena memang betul ada, memang ada. Dan kita salah satu bukan pernah ya sering. Sering dipakai oleh pemilik lah, pemilik. Tetapi kalau kita sama dengan Bung Edgar bilang kita gitu toh. Ketika kita dapat bucket, Pangbes, kalau boleh kok itu lahan sana kita mau kuasai setengah mati dorang sududuki. Tidak serta merta tak bilang tunjung depa orang tapi ramas di leher. Tidak seperti itu dong. Ya toh. Nah, kita tanya dulu DP dasar-dasar, bukti kepemilikan mana, kajian-kajian hukum yang harus orang kaji, sehingga seorang pemilik tanah mesti mendapatkan hak yang secara adil, dia mesti miliki itu yang sudah mungkin dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mau sorong padahal setengah mati. Dia aja bilang ada itu tentara aja bilang, aduh kalau orang mau sorong ham lagi. Terpaksa ormas. Nah akhirnya ormas juga kena image preman. Kalau ormas yang masuk rata, bukan begitu. Kalau orang benar masa tong mau serata. Jadi mungkin kalau seperti itu memang ada betul, tetapi kalau dari kita pe ormas menguni muda, kita lebih pada kajian dulu. Karena masa ormas kong tahu aturan. Kong akhirnya setelah salah Pangbes yang masuk bui harus dong pelanggar hukum. Nah, itu orang harus ikuti betul aturan hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu kalau kita jaturung lapangan tentang sengketa tanah gitu, atau bangunan. Mungkin demikian. Ya,
Oke, kalau pemikiran saya justru kalau ada ormas seperti itu, sebenarnya tidak harus kita salahkan kepada ormasnya. Oh Ya, iya. bagi saya ini sebuah indikasi bahwa posisi aparat keamanan itu sudah tidak memiliki taring yang kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat itu justru memilih kelompok adat, kelompok identitas untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Karena ya berarti masalahnya kan di situ. Sebenarnya tidak bisa kita persalahkan juga dari ormasnya. Cuman ke depan ya sesuai dengan hakikat dari ormasnya dalam undang-undang keormasan itu, ya setiap ormas, tidak ada istilah ormas preman kan seperti itu. Tidak ada istilah ormas preman. Istilah ini harus kita hilangkan. Karena yang namanya ormas itu dia harus mengacu kepada undang-undang keormasan. Memiliki tujuan fungsi yang jelas setiap ormas. Yang preman itu tindakan dari orang-orangnya, iya kan? Tindakan dari orang-orangnya sudah melampaui batas. Nah, ini juga orang-orang yang ada ini juga tidak melulu juga kita persalahkan kepada mereka. Iya kan? Ini bagian dari persoalan berbangsa dan bernegara. Ada persoalan di bangsa kita yang berbahaya karena ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya masyarakat itu selalu menggunakan kelompok-kelompok preman ya yang mengatasnamakan ormas itu yang jadi masalah di bangsa kita. Tapi kalau seperti Bang J sampaikan tadi ya mereka bukan preman. Ya, bukan seperti itu yang dianggap ormas preman itu, justru mereka itu dimintai tolong oleh masyarakat ya. Karena dianggap bahwa di mereka ini memiliki orang-orang yang memiliki pemahaman tentang masalah aturan, tentang masalah hukum untuk menyelesaikan masalah itu, masalah yang mereka hadapi. Yang saya bicarakan ini yang dimaksud dengan preman-preman ini yang memang orang menyelesaikan masalah itu karena mereka dibayar, mereka sudah masuk pada cara arogansi dengan tindakan-tindakan kriminalitas ya sampai mengarah kepada menyebabkan masyarakat itu menjadi resah. Nah, sebenarnya urusan seperti ini urusan negara. Iya kan? Urusan negara. Permutanya betul. Kenapa justru ormas yang dipakai? Karena dianggap di sini negara lemah. Kita harus objektif sampaikan ini. Dalam urusan seperti ini dianggap negara ini lemah dan ini berbahaya. Ketika negara ini lemah dan semua orang menggunakan ormas-ormas seperti ini, orang-orang seperti ini untuk menyelesaikan masalah, maka pada akhirnya negara ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Negara ini menjadi negara yang dikuasai oleh preman. Seperti negara-negara yang ada di Afrika. Iya kan? Negara yang kuasai semua termasuk udah punya presiden juga preman. Itu yang berbahaya di bangsa kita. Negara kita ini negara Pancasila. Ada sila-sila yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sila-sila ini bagian dari kultur budaya bangsa kita. Iya kan? Jadi tidak ada bangsa ini sejak dia berdiri tidak ada kelompok-kelompok model-model ormas model-model premanisme seperti ini. Cuma inilah ketika negara tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakatnya, maka masyarakat mulai mewadahi diri dan mereka menyelesaikan permasalahannya dengan cara mereka sendiri, dan ini berbahaya. Berarti dapat disimpulkan salah satu kehadiran dari ormas ini menjadi jembatan aspirasi kan bagi masyarakat. Karena mungkin orang sudah tahu mau bersuara kemana. Mungkin misalnya kalau kita mau melapor ke instansi A yang harusnya menjadi dompet tugas dan fungsinya orang hadir, sama dengan ada diskusi tadi, masa kambing hilang mau cari dengan harga sapi. Iya toh, mungkin lebih baik orang minta tolong ormas cuma dengan modal batamang atau apa dibantu. Kalau kita sering dapati kalau di pagi tapi pengalaman tamang motor hilang jauh lebih cepat mau radar lewat. Iya. Dorang lebih banyak jaringan. Lebih cepat mau radar lewat ormas daripada orang mau radar lewat instansi terkait. Dan nah, orang bahas tentang mungkin tadi ada yang ormas-ormas yang
nakal kan kalau dapat dikatakan. Yang kita mau tanya, Tunggu, bukan DP Ormas, DP orang-orang Oh, kan? iya. Iya, bukan Kalau DP Ormas, Ya, bagus. masalahnya Betul. iya bagus. Ormas. oknum-oknum ini, Iya, masalahnya ini ormas-ormas. betul, oknum-oknum yang memanfaatkan ini DP Ormas ini untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Nah, yang kita mau tanya ini kira-kira ada nggak untuk pengawasan terhadap Ormas ini? Kan tadi orang bicara tentang fungsi Ormas kan Ya. bisa dapat dikatakan menjadi fungsi pengawasan terhadap negara kan. Iya, betul. Kira-kira untuk oknum-oknum atau orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan dari ormas ini, kok ada nggak DP pengawasan terhadap ormas? Iya. Nah, setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi termasuk negara ada lembaga khusus yang mengawasi itu, seperti Kesbang, Kesbang kan. Kesbang, Pol. Mereka semua organisasi kemasyarakatan semua harus memiliki harus ada punya tanda tangan kan begitu. Betul. Sehingga orang juga harus melakukan evaluasi Kesbang, harus melakukan pemetaan, ya toh? Harus melakukan pemetaan juga ya harus early warning system, Ya. Jadi sistem pencegahan dini, ya toh sudah mesti ada seperti itu. Oh ini ada indikasi-indikasi seperti ini, mereka langsung bergerak. Tetapi kalau negara ya seperti lembaga Kesbang seperti ini, kalau mereka juga mandul, tidak mampu mengidentifikasi tentang persoalan-persoalan yang ada, tentang konflik-konflik yang ada, ya bahaya. Apalagi bicara tentang konflik apa namanya laten. Konflik laten ini justru berbahaya. Konflik yang tersembunyi, terjaga baik di bawah, tiba-tiba dia meledak. Oh dia meledak, bahaya ledakannya itu, seperti itu. Nah makanya kenapa fungsi daripada organisasi kemasyarakatan ini harus semakin kita apa namanya berdayakan ke depan, karena tujuan mereka ini mereka mampu mengidentifikasi setiap gerak nadi persoalan bangsa yang ada di masyarakat. Sepakat sekali. Tapi orang boleh singgung belajar. sedikit mungkin tentang buku tentang kultur budaya yang Bapak sempat tulis? Oh iya, saya sementara merampungkan buku Esoterisme Suku Minahasa. Oke. Ya, Esoterisme Suku Minahasa berusaha untuk mengangkat ya termasuk apa namanya legenda-legenda yang berkembang menjadi cerita-cerita rakyat itu, mendalami itu semua. Baru juga simbol-simbol adat Minahasa yang sekarang orang Minahasa sendiri mulai lupa simbol-simbol adat, termasuk nilai yang saya katakan tadi, nilai maleo-leosan, ya toh, Sawan-sawangan. maesa-esaan. Ini kan sudah mulai hilang padahal dengan adanya nilai ini toh seharusnya orang Minahasa itu orang yang luar biasa, ya, orang yang kaya dengan nilai. Cuma karena ya itulah. Nah, berbicara tentang ormas kan memang luas sekali sebenarnya. Iya. Tapi orang tertarik mau bahas tentang, kayaknya ini isu nasional, Iya. tentang GRIP langsung juga, orang langsung masuk di GRIP. Ini kan berita, ini kan nasional banyak tuh yang banyak ada penolakan di beberapa daerah. Dan terakhir orang baca berita kan enggak, udah diskusi-diskusi kemarin sebelum kemari, so masuk di Sulut, so ada di Sulut tentang ini ormas, tentang ini organisasi ini, GRIP ini. Kalau tentang itu bagaimana Bapak tanggapan? Iya. Mau masuk di Sulut, jadi ada ormas dari luar yang mau masuk di Sulawesi Utara, bagaimana itu? Kalau saya, karena dia organisasi kemasyarakatan dan mungkin juga mereka sudah terdaftar juga di Kementerian Hukum dan HAM, ya mereka punya hak. Oke, secara hukum enggak Secara apa-apa. hukum berarti. mereka punya hak berada di Sulawesi Utara. Cuma ya itulah, harus mereka tahu bahwa Sulawesi Utara ini daerah adat. Ya. Iya toh? Daerah adat dan memiliki organisasi-organisasi adat yang banyak. Begitu toh? Nah, sehingga juga orang harus mampu memetakan juga posisi mereka dalam konstelasi organisasi-organisasi adat yang ada di Sulawesi Utara. Ngonipe fungsi mau apa di sini? Urusan adat budaya sudah ditangani oleh ormas-ormas adat. Ormas adat. Urusan apa? Kan begitu. Harus kasih jelas fungsinya supaya kehadiran mereka di sini itu benar-benar menjadi nilai tambah, ya toh, bagi masyarakat, menjadi wadah untuk pembinaan masyarakat. Begitu. Bukan ya justru masuk kembali di sini malah orang-orangnya pakai apa model-model yang dipakai orang punya ketua umum lagi.
Ya toh. Model-model seperti itu yang tidak boleh lagi kita gunakan di tengah-tengah masyarakat modern sekarang ini. Oke. Iya toh? Gitu menurut saya. Jadi berarti secara hukum kan orang nggak bisa tolak Nggak bisa sebenarnya. tolak, iya. Karena kok ada beberapa berita, ada penolakan dari beberapa kelompok masyarakat tentang kehadiran ormas ini. Itu karena mereka ketakutan dengan adanya berita nasional. Ya kan seolah-olah yang dipersalahkan GRIP-nya. Iya. Padahal GRIP sebagai ormas dia tidak salah. Dia wadah berhimpun. Kan begitu. Itu yang harus masyarakat tahu, Kang. Yang jadi masalah ini pimpinan ketua umumnya. Ya toh? Ketua umumnya bahkan sudah bicara kasar kepada jenderal, iya kan? Purnawirawan jenderal. Ini orang-orang tokoh-tokoh nasional bahkan, ya toh? Ini kan sudah tidak ada etika. Nah, cuma juga kita tidak bisa persalahkan dia. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa dia berani? Betul. Kenapa dia berani dengan jenderal-jenderal itu? Seolah-olah tidak sedikit pun dia merasa takut, padahal cuma masyarakat biasa. Ini kan jadi pertanyaan, berarti dia memiliki kekuatan ekstra. Oke. Ya, kekuatan ekstra yang mendampingi dia sehingga dia berani. Keadaan ini kalau persoalan tokoh ini, oknum ini ya bukan karena sejak dia sudah ada di GRIP. Sebelum ada GRIP juga dia memang preman. Iya. Karakternya kan memang preman, iya toh, preman Tanah Abang. Begitu. Nah, ketika dia bikin masalah, akhirnya GRIP ini kena imbasnya. Yang saya khawatirkan jangan sampai juga masuk di organisasi lain seolah-olah sama semua. Seperti Manguni Muda, beda. Betul. Beda orangnya, beda karakternya kan begitu. Itu kayak masalahnya, titik permasalahannya kan sebenarnya di situ. Apalagi sudah sudah tekan-tekan gubernur lah, ya toh, mengintimidasi Gubernur Jawa Barat. Ini kan tidak benar. Akhirnya kan yang jadi salah ini yang dipersalahkan GRIP-nya. Imbasnya ke GRIP-nya. Ya, sehingga ketika GRIP masuk di Sulawesi Utara, orang Sulawesi Utara enggak mau seperti itu. Ya kan seperti itu. Padahal kalau menurut saya silakan saja. Cuma ketika mereka mau di sini, mereka juga harus memetakan posisinya dalam konstelasi organisasi-organisasi yang ada di Sulawesi Utara. Ini mau bergerak di bidang apa? Ini kalau bicara budaya, kultur, ada Manguni Muda, ada Brigade Manguni, Laskar Manguni, dan lain sebagainya. Ya kan? Ini mau bergerak di bidang apa? Di bidang organisasi keagamaan, ada banyak organisasi keagamaan. Mau apa lagi mau di sini bergerak di bidang apa? Begitu. Harus jelas dia memetakan dia punya posisi juga. Kalau Pak Jeff sendiri punya pandangan tersendiri nggak bagi? Kalau kita sepaham juga dengan penasehat. Kalau berbicara mau bubarkan ormas, kita nggak setuju. Mau bubarkan GRIP, kita nggak setuju. Karena kalau mau bubarkan GRIP sama dia hapus dulu undang-undang keormasan. Karena GRIP dalam bingkai undang-undang. Karena pasti dia sudah memiliki SK Menkumham. Berarti dari dalam lembaran negara itu sudah resmi. Itu ormas. Nah, merujuk ke personal, ke pimpinannya mungkin ya. Berupa Ketum Hercules. Begitu. Itu menyangkut kalau mau bubarkan ormas, bukan ormasnya. Ormas baik. Bacerita Jo ketika DP rame sekarang kok masuk disulut, Iya, jadi resah kan. Sekilas kita mau bilang DP ketua sulut sekarang batamang sekali dengan penasehat, batamang sekali dengan pangbes. Jun. Jun. Kemudian DP sekretaris juga Wulan. Iya. Jadi dari sekretarisnya batamang ledeng tora. Namanya Wulan kan berarti Nah, organisasi adat. karakter dari personal yang memimpin GRIP Sulut, orang so tahu, Paham. Orang baik. Oke. orang baik. Jadi kalau memang mau adakan penolakan ke GRIP, kenapa kita langsung tanda kutip garis bawah bold le, GRIP. Nanti mau saya muncul sebentar GRIP. Jadi harus profesional dan harus lebih substansial Ya, melihat siap. ini persoalan ini. Karena ketika GRIP masuk juga mungkin ada kontribusi positif buat daerah. Ya, bisa saja. Karena dia orang daerah, yang pimpin ketua ini orang daerah. Tetapi hanya image-nya GRIP yang sudah sempat membakar perasaan publik sehingga menjadi resah. Ini bukan juga katut tanggung jawab
tapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk orang insan ormas. Tetapi kalau saya pribadi atau saya sebagai pimpinan ormas lebih mempercayakan ini kepada pihak pemerintah. Oke. Apa tindakan-tindakan yang akan dibuat secara bijaksana tanpa mengabaikan undang-undang dan tanpa mengabaikan juga kepentingan ormas. Jadi harus profesional dalam hal melihat itu. Karena GRIP juga saudara kita, sahabat kita juga. Mereka memiliki marwah untuk mengawal republik ini. Oke. Bermitra dengan pemerintah TNI Polri. Jadi mau salah orang kalau mau bilang bubarkan GRIP sama dengan orang bilang hapus undang-undang keormasan, sama jo itu. Mungkin begitu. Kira-kira dong dorang kekhawatiran sebenarnya apa? Dorang mau tolak ini GRIP. Misalnya sama dengan tadi Pak Arianto jelaskan bahwa perjelaslah GRIP datang ke sini mau apa. Karena sebenarnya sama so ada. Toh, sebenarnya sama so ada. Mar kalau dijelaskan Pak Jeff bahwa mungkin orang ada kontribusi yang positif untuk daerah. Cuma kalau mendengar statement dari penolakan dari kelompok masyarakat yang menolak, kalau ini kita kesimpulan kayaknya orang tidak putus tuh. Kalau misalnya untuk mengawal karena orang di sini so ada. Apakah memang orang so tidak butuh dorang sebenarnya di Sulawesi Utara? Orang usah bercerita skala nasional kan banyak penolakan toh. Dewan ya kita boleh dibilang dewan adat lah. Orang tidak memiliki kewenangan untuk mengusir. Tetapi menyuarakan itu memiliki kewenangan atau hak bersuara. Dijamin oleh undang-undang. Tetapi yang memiliki kewenangan pas mungkin kami serahkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang lebih berkompeten untuk menetapkan GRIP ini. Mohon maaf, GRIP adalah baik, tapi karena desakan masyarakat. Oke. Maka GRIP tolonglah jangan dibangun di Sulut. Oke. Mungkin itu lebih bijaksana Ya, betul, sepakat. untuk menjawab keresahan masyarakat. Ini keresahan ya, keresahan. Iya, keresahan. Namanya kalau so resah, tetap juga itu so jadi apa DP penyakit apa itu? Kalau mau lihat di Bali kan Dewan Adat Bali kan sudah bersuara kan, sudah berstatement yang pecah Ujung Pandang juga sudah. Ujung Pandang juga sudah ada Dewan Sulut Adat yang sudah, ormas Sulut sudah, ada beberapa ormas Sulut yang sudah mengeluarkan statement menolak GRIP. Tetapi kalau saya pribadi agak lebih sensitif dan selektif untuk mengeluarkan pernyataan penolakan ini. Karena ini hak demokrasi. Ya toh, hak demokrasi. Mungkin yang kita temui di beberapa sumber yang kita lihat bahwa sebenarnya sama dengan Pak Rianto bilang, dengan Pak Jeff tadi bilang bahwa GRIP itu sebenarnya tidak bersalah. Tapi oknum atau personal dari petinggi-petingginya yang mungkin arogansi. Ya kan di depan publik dengan arogannya bilang saya siap membawa puluhan ribu anggota. Mungkin kalau kita pikir untuk menyelamatkan GRIP, mungkin para dewan pimpinan pusat GRIP berkumpul, duduk satu meja, buat munaslup untuk mengganti ketumnya yang sudah melanggar ADART dan undang-undang. Mungkin lebih tepat demikian. Oke, betul. Cuman apakah mereka mau, mereka berani? Itu kalau Bukan mereka mau, bukan mereka berani. itulah satu. Ya kembali pada urusan rumah tangganya GRIP. Mungkin kita mau tanya Bapak Arianto, kira-kira Pak, oknum yang orang sebutkan tadi, yang sampai dia berani berkuar-kuar di depan publik di nasional so dengar berita. Kira-kira itu menurut info-info yang kita dapati katanya, ada nggak dekingan yang Ya sudah sampai pasti dia berani lah. berstatement seperti itu? Ini orang ini kan sudah isu nasional Ya. bahwa dia dibalik ya, di backing oleh orang-orang tertentu kan begitu. Apalagi isu juga dia membawa nama presiden kan, Ya. Presiden Prabowo, seolah-olah presiden yang backup dia, dan padahal presiden juga sudah tahun 2022 presiden kan sudah memberikan pernyataan bahwa dia bukan lagi sebagai pembina GRIP. Iya. Sudah menyatakan itu. Dan presiden juga merasa terganggu juga dengan dia mencantol nama presiden kan seperti itu. Bahkan jenderal-jenderal juga merasa terganggu dengan itu. Jadi hal ini yang selalu dia buat ya, sampai dia kuat menjadi preman Tanah Abang itu gara-gara bawa nama dekengan itu kan seperti itu yang
jadi masalah. Makanya itulah yang menyebabkan GRIP ini Besar kepala. menjadi besar kepala dan punya orang-orang. Ya, artinya kalau sudah jadi ketua GRIP di provinsi seolah-olah gubernur harus tunduk ke dia. Kalau dia jadi ketua GRIP kabupaten kota harus wali kota bupati harus tunduk pada dia, kan? Tidak begitu. Kalau seperti ini kan di mana fungsi negara? Kan begitu. Di mana fungsi negara? Baru kalau ini kan sama dengan organisasi adat yang ada. No, kalau orang diberikan kewenangan seperti itu, pada akhirnya semua organisasi adat juga bikin begitu. Apa negara nak kacau balau, iya kan? Gitu. Makanya kalau saya lebih bijaksana ya, kita tidak perlu juga kita misalnya melakukan penolakan, karena mereka juga sudah memiliki hak yang sama dengan ormas-ormas yang lain. Biarkan mereka, karena ketua umumnya juga yang ada di Sulawesi Utara adik-adik juga dari organisasi adat, ya kan begitu. Jadi bedalah dengan ketua umumnya yang ada di pusat. Ya karena juga memiliki relasi dengan organisasi adat, juga memiliki relasi dengan masyarakat yang bagus, kenapa tidak juga dong? Kita berikan kesempatan kepada mereka. Begitu. Cuma itulah, kalau di sini saya pikir tidak mungkin mereka bisa seperti di Jawa Barat, kalau di Sulawesi Utara. Ada jaminan seperti itu. Tidak mungkin mereka bisa maki-maki gubernur. Maki tanpa gubernur ini. Kopassus. Intimidasi sudah. Tidak berani, Pak. Jadi biarlah bijaksana. Pada akhirnya mereka juga akan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di Sulawesi Utara. Jangan orang ikut-ikutan lah. Begitu menolak tanpa berpikir, ya kan? Begitu. Jangan ketika semua daerah menolak, kita juga ikutan menolak juga seperti itu. Jadi kita juga ada pemikiran positif. Kenapa ini harus terus pertahankan? Biarkan kepada mereka untuk berkembang. Mungkin begitu. Ternyata jawaban yang disampaikan sangat-sangat bijaksana. Maksudnya Kalau ekstrim kan? iya. Mungkin Sokotunan Edgar datanya itu berharap KG salah satu KG MMI langsung orang menolak. Ternyata dan jawaban-jawaban ini menurut kita sangat-sangat membuktikan bahwa inilah ormas. Toh maksudnya bukan seperti apa yang orang pikirkan selama ini, stigma negatif di masyarakat. Mampu kayaknya kalau Mbak Uni bisa merubah stigma negatif dari masyarakat. Nah, mungkin yang terakhir Jo ini karena lama sekali kan. Boleh kan? Soalnya so bagian dari timer tuh. Yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada pemerintah ataupun masyarakat tentang isu ini atau tentang ormas atau ya apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk orang menghadapi situasi saat ini. Langsung dari terserah siapa dulu. Closing statement ini. Closing Joy. Kalau dari kita pesan-pesan terhadap masyarakat, lebih bijaklah melihat suasana sosial yang berkembang di sekitar, saling berkoordinasi lah. Ketika ada hal-hal yang tumbuh, yang berkembang, yang ada boleh dibilang berpotensi, maka harus berkoordinasi agar supaya ini tidak menjadi cikal bakal. Gitu. Dia sudah langsung diredam, dia langsung dibunuh. Jadi embrionya ini tidak sempat berkembang. Itu untuk pesan-pesan ke masyarakat. Karena jelas bahwa aparat penegak hukum DP tangan pendek. Kalau tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ya, atau baik ormas maupun masyarakat dan seluruh komponen lah, para tokoh. Sehingga kami berpesan terhadap masyarakat kiranya bisa bekerja sama dengan ormas. Stop lagi bilang-bilang ini mau ormas ini kok preman atau apa. Semoga ini menjadi edukasi yang baik, sosialisasi ini bahwa ternyata fungsi kontrol ormas seperti itu. Kalau mau bilang preman memang benar, tetapi ketika dia gabung memang torang pe anggota memang anak-anak perampatan Kong torang bina di situ dalam membentuk moral anak bangsa, itu kita pe visi membentuk moral anak bangsa. Kayak pembahas berikutnya. Sehingga dorang jadi
bukan anak baik, itu nggak bisa mengatakan anak baik, tetap strap lah dorang, cuma so mulai ada bingkai, ada pagar, ngana kau kita nyanda ormas habis ngana. Berarti kan ada batasan. Ada sudah batasan. dipagari dia. Orang sudah mulai Iya, memanfaatkan dong punya pemikiran. sudah mulai sehat dong Sudah peba mulai pikir, berpikir. gitu Sudah dah. mulai dipaksa untuk Jadi itu image terhadap ormas seperti itu agar supaya dipahami. Kemudian kepada penegak hukum, aparat penegak hukum, janganlah satu sisi atau negara ya, janganlah melihat satu sisi ormasnya, premanismenya. Oke. Maaf saya mau katakan, tolong digarisbawahi, diberi tanda kutip, lantas dicetak tebal, bahwa ada juga preman aparat Oke. yang memeras masyarakat, menakut-nakuti masyarakat, ya tuh pakai uniform atau pakai seragam, gerakannya seperti preman, Oke. tindakannya seperti preman, ada, saya bisa buktikan, sudah melanggar undang-undang, cuma masyarakatnya ndak bisa bataria, itu satu. Kemudian kalau ngoni mau bilang mau bubarkan ormas, silakan, kalau memang ormas itu sudah di luar koridor undang-undang. Tetapi pertanyaan sekarang, kalau petugas yang sudah di luar koridor undang-undang sebagai penegak hukum tetapi melanggar hukum, bagaimana tindakannya? Oke. Kita lihat cuma jatuh mata ini. Hukum jatuh mata kalau pada orang. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini memang realita. Ini pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum. Marilah kita bekerja sama agar supaya harapan saya kedamaian itu harga mati. Agar supaya masyarakat bisa tidur nyenyak, bisa berusaha, boleh bekerja, boleh cari nafkah, boleh hidup dalam keluarga yang damai, tenang, tidak ada tarkam. Bacerita le Bitung sekarang lagi panawayer. Banyak terima kasih, apresiasi terhadap aparat kepolisian dan instansi terkait secara sigap dan cepat menertibkan itu. Cuma yang kita mau bilang, menertibkan mereka itu bukan suatu langkah konkret, tetapi mengamankan perut lapar mereka itu langkah konkret. Sepakat. Tuh. Karena ada DP bahasa dan dong bilang tajamnya ujung belati tidak setajam perut lapar. Coba mari orang telisik dorang yang ada dapat angka itu dengan panawayer, dengan sajam. Anak-anak dari mana, dengan apa latar belakangnya, yang ada kerja. Oke. DP kakak ade banyak, DP orang tuanya tidak ada lapangan kerja. Topik lain. Oke. Begitu. Jadi ini pesan. Betul. Sehingga itu yang berkembang di masyarakat ya. Ini pesan-pesan, semoga ini menjadi edukasi dan harapan kami pada podcast ini tetap selalu berkembang. Apa ini? Tou Mina Esa Project. Tou Mina Esa Project, Ya. banyak selamat, super. Harus lebih kritis lagi karena sebagai social control atau koreksi positif terhadap baik aparat, baik pemerintah, masyarakat, ormas, torang butuh ini apa? Tuh Minahasa. Tou Minahasa Project ini harus tajam, terpercaya, Oke. dan berani. Cuma itu, Oke. makasih banyak. Ya, mungkin Jadi Pak Ari. diharapkan Tuh Minahasa mampu mengangkat isu-isu pinggiran menjadi isu-isu yang beradab dan terhormat, gitu kan. Menjadi pembahasan diskusi yang beradab dan terhormat. Jadi isu-isu itu bukan hanya berseliweran biasa di kafe-kafe di mana-mana, tapi lebih terhormat diangkat ke media supaya bisa menjadi bisa menjadi bagian dari edukasi pada masyarakat. Bagi saya sebagai akademisi, saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa kehidupan kita ini sementara berubah. Ya toh? Kehidupan sosial kita sementara berubah. Peradaban juga sementara bergeser. Makanya kita hati-hati juga dalam menyikapi setiap perubahan dinamika sosial yang terjadi. Karena seperti Bang Jack sampaikan tadi, ya, masalah premanisme. Kalau dulu kan preman ini kan sesuatu yang sangat memalukan, ya toh, perbuatan yang memalukan. Tapi sekarang ini dengan pergeseran yang ada, preman ini jadi mata pencaharian baru, ya toh. Orang mau jadi kepala preman itu ya dia merasa sebagai direktur di situ. Jadi jangan dianggap lagi preman itu ya sesuatu yang masalah sosial, tidak. Justru
di Bitung ini fakta-fakta yang saya lihat, begitu dia masuk penjara jadi preman baru. Jadi di luar dia bicara dengan ada komunitas baru. Paling kurang dia ada 5 orang, 10 orang dia punya komunitas. Begitu dia keluar, karena keluar dari penjara masa pasang dada. Makanya saya katakan Pakakan. makanya saya harapkan juga kepada pihak aparat menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat generasi muda milenial. Tidak bisa juga harus menggunakan pendekatan represif, pendekatan hukum. Harus ada yang paling utama itu pendekatan restoratif justice. Ya toh? Jadi persoalan-persoalan itu jangan semua tangkap ya. Bahkan kalau kita lihat ya, dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menyelesaikan masalah-masalah generasi muda, justru mereka melanggar aturan. Ya toh, undang-undang perlindungan anak. Begitu dengan adanya kekerasan yang ada. Jadi marilah kita lebih utamakan pendekatan restoratif ya, transformatif ya, pendekatan-pendekatan yang humanis, sehingga anak-anak itu kan begitu mereka dengan diperlakukan seperti itu, mereka akan merasa bangga. Saya setuju dengan model yang digunakan oleh Kang Deddy, ya, Gubernur Jawa Barat. Justru anak-anak sekolah yang bermasalah dia bawa ke barak, ya, bukan dia siksa di sana, malah pendidikan nasionalismenya, ya, patriotismenya, ya kan, pendidikan bela negara itu kan justru yang luar biasa. Ya tuh bagaimana kita coba juga di Kota Bitung. Ya tuh anak-anak muda ini kita bawa mereka ke barak. Kita supaya mereka kembali berpikir bagus ke depan tuh. Udah punya kesehatan, jangan selalu dibawa ke lapas. Sekali-sekali dibawa ke barak untuk latihan kan. Latih dong mental dengan bisa beretika. Rehabilitasi. Iya. Sehingga ya dengan adanya model-model pendekatan seperti ini, ya pada akhirnya kan masalah-masalah ini perlahan mulai hilang. Baru yang kedua, orang di Bitung ini kan Panawire ini selalu berulang. Tiap tahun kadang sampai 2 kali kan, 3 kali terjadi masalah Panawire berulang. Nah artinya kalau kasusnya berulang ini kan berarti kan penanganan selama ini kan tidak efektif. Tidak efektif. Dan saya katakan tidak efektif karena selalu mengharapkan aparat keamanan yang menyelesaikan masalah. Sudah saatnya melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Yaitu dalam pendekatan humanis, pendekatan transformatif, pendekatan restoratif itu melibatkan semua tokoh-tokoh yang ada, bukan aparat keamanan. Sehingga ya ada rasa malu untuk berbuat seperti itu di masa depan. Itu yang terharapkan. Gini itu. Ya. Speechless kita. Karena memang tadi orang perkiraan mau bercerita setengah jam. Hari ini 1 jam. 1 jam lebih speechless dan sangat-sangat mungkin kalau ini podcast so tayang akan sangat memberikan banyak informasi baru, banyak hal baru yang orang mau dapat berkaitan dengan hal ini. Dan terakhir tentu saja terima kasih sudah meluangkan waktu for sama-sama. Orang yang ya cuma suka memberikan edukasi ke masyarakat. Orang tujuan tuh Mina Esa Project itu, dan orang tuh berharap ini TMP menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Tadi bercerita ada banyak topik baru yang mungkin orang boleh bahas ke depan. Nanti orang cari lagi waktu.